Baik, saya atas nama Melania Maung dengan NIM 251000034. Dan saya Hendrika Putri Ayu dengan NIM 251000043. Dan saya Intan Kurniasih dengan NIM 251000035. Kami ingin belajar tentang tantangan pengadaan pajak dan strategi tax planning dari perspektif praktisi. Assalamualaikum, Kak. Perkenalkan, saya Intan Kurniasih Dan saya Hendrika Putri Ayu. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai usaha yang Bapak jalankan. Apakah Bapak bersedia untuk meluangkan waktu beberapa menit? Silakan itu. Terima kasih, Kak. Oke, saya mulai wawancaranya ya, Pak. Apa kesulitan Bapak dalam melaporkan dan membayar pajak? Sebenarnya kalau untuk pelaporan pajak itu tidak sulit. Artinya kita sudah tahu tata cara dan bagaimana kita melakukan pajak yang baiknya dan itu pajak pribadi dan pajak instansi. Nah, itu kan kita punya juga yang namanya NPWP, pengawal pokok pajak pribadi, dan itu akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian akan dituangkan dalam satu lembaran surat tagihan ataupun namanya pajak, yaitu PPh, pajak penghasilan, yang kemudian bisa dipotong dengan namanya DPP. DPP itu dasar pengenakan pajak, jadi penghasilan yang berbeda. Kita langsung laporkan ke kantor pajak Pratama, ya, kemudian kita langsung diproses. Hal itu kita bisa sudah ada penghitungan yang namanya DPP, dasar pengenakan pajak kita. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengalaman Bapak dalam menggunakan sistem digital seperti e-billing atau e-faktur? Kalau e-billing itu yang selama ini saya kerjakan itu biasanya di instansi, ya, karena itu saya kerja di instansi, itu hanya kita diberikan satu lembaran dari dinas pajak, Direktorat Pajak itu satu lembaran untuk diisi, di mana dalam isinya itu ada nama, kemudian kekayaan kita berapa, pekerjaan kita berapa lama, gaji berapa dalam per bulan, itu dalam 1 tahun. Itu yang namanya nanti dihitung namanya laporan pajak tahunan, fisik dan pajak tahunan. Nanti kita akan pemeriksaan dan kita wajib membayar April kalau salah, per tahun. Contohnya kita bayar di April 2026, itu pembayarannya itu tahun 2020. Ya, itu sistem yang namanya surat pajak tahunan. SPT tahunan. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak mengatur arus kas agar pajak tetap efisien? Ya, kalau mengatur kas sih seperti biasa, kita misalnya tiap hari kita hitung berapa sih margin kita, berapa keuntungan kita. Nah, itu kita sisihkan untuk pajak utama, untuk pajak itu ya kita potonglah dengan 10% atau 20%, kita sisihkan. Kemudian nanti pembayaran pajak, karena kita nggak tahu namanya jualan itu ada pasang surut, kadang naik, kadang turun. Nah, disitulah kita harus bisa memkalkulasi atau menghitung karena kita bisa menggunakan pajak yang terlakukan. Oke, apakah Bapak dalam memilih skema PPh final lebih menguntungkan dibanding tarif umum? Ya, kalau saya sih dari PPh itu lebih efisien. Tarif umum ya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik dari Kita dari Demikianlah video tugas akhir kami pada mata kuliah perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISTK Tanah Upawa Yogyakarta. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Parmini SEMM yang telah membimbing kami memahami bahwa pajak tidak hanya materi, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat memberikan gambaran bahwa pajak perlu direncanakan dan penuh integritas.
Mari terus belajar dengan semangat, karena kuliah bisa asik sekaligus edukatif. Sekian dari kami. Terima Terima kasih.